Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur di kesempatan yang indah saat ini kita bisa bersama-sama kembali memuji dan membesarkan nama Tuhan di ibadah persekutuan keluarga sejahtera. Sebab itu mari saya ajak Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersukaria pada saat ini. Kita akan pujikan bersama. Mari kita bersukaria. Berikan senyum yang terbaik untuk kanan kirimu. Amin. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan ya berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita bersyukur kepada Tuhan dan tiba saatnya kita bersama-sama kita akan kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan bersama hati hamba. Dia yang sanggup untuk memulihkan hidup kita. Dan mari kita persembahkan hidup kita kepadanya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, karena Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kalau Tuhan sudah berkumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk kami akan menerima sabda firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman untuk kami, supaya firman-Mu dapat menjadi berkat untuk kami dan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, baik jemaat Gereja Kemah Tabernakel Gresik ataupun Surabaya ataupun
siapapun saudara semua yang menonton video firman ini secara online. Puji Tuhan, malam ini kita dapat bertemu kembali, walaupun secara online kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan melalui video ini. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, malam ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya dapat membagikan berkat firman kepada saudara-saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Saya juga ucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus mati dan Dia bangkit, Dia hidup untuk selamanya karena Dia mengasihi engkau dan Dia mengasihiku, dan oleh karena itu Dia memberikan pengharapan yang pasti. Dia bangkit dan Dia berkuasa atas maut dan Dia berkuasa atas apapun. Hari ini juga tanggal 21 April kita juga memperingati Hari Kartini. Ya. Oleh karena itu saya ucapkan selamat Hari Kartini pada para Kartini-Kartini, dan tetap semangat untuk memajukan bangsa, ya, memajukan keluarga, memajukan apa saja yang Anda kerjakan, karena Anda juga adalah bagian penting yang dipakai Tuhan untuk memajukan bangsa negara dan terlebih memajukan iman. Puji nama Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini kita masih berada dalam hari-hari di mana Tuhan sedang menampakkan dirinya kepada para murid-murid dan para pengikut-pengikutnya. Saya rindu malam hari ini mengajak kita semua belajar firman Tuhan tentang hikmat, harta, dan hati. Tentang hikmat, harta, dan hati. Wah, bagaimana penjelasannya? Saya rindu kita belajar bersama-sama dari kisah di seputar penampakan Tuhan. Dan malam ini kita akan belajar dari Injil Lukas 24 ayat yang ke-13. Lukas 24 ayat yang ke-13. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah, di awal ini kita akan belajar mengapa ada murid Tuhan, mengapa ada orang Kristen yang ketika Tuhan menampakkan dirinya, mereka tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Di ayat ini atau di perikop ini kita akan lihat ada selubung yang menutup mata mereka. Saya yakin mata di sini bukan sekedar mata secara jasmani, tapi mata rohani. Mengapa mata rohani tertutup sehingga tidak bisa melihat pribadi Yesus, pribadi Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka saat itu? Tentu semua ada penyebabnya. Ya, sudah kasih Tuhan. Nah, saya akan ajak dulu kita sama-sama melihat Emmaus. Ya, itu kalau dalam artinya adalah sumber air panas. Sebuah kota yang terletak 7 mil atau kira-kira 11 km di barat laut kota Yerusalem. Kita tidak pelajari itu, ini hanya sekedar wawasan. Tapi ada hal penting di sini. Murid-murid ketika dalam masa krisis, ketika Tuhan mati, dan saat itu adalah hari di mana Tuhan bangkit sebetulnya. Dan Tuhan bersama dengan mereka. Tapi justru mereka pergi dari Yerusalem menuju kemana, saudara? Emmaus. Artinya apa? Mereka menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Mereka menjauh dari persekutuan dengan murid-murid yang lain. Ya. Nah, hal ini sebetulnya juga sedang kita alami saat ini. Situasi sulit yang dialami oleh murid kala itu adalah Tuhan mati. Dan mereka gusar, mereka kehilangan suatu sosok yang diidam-idamkan. Tapi saat ini kita juga mengalami situasi sulit yang ada di sekitar kita. Apakah kita mengambil langkah yang tepat? Ataukah kita sempat mengikuti seperti yang dilakukan oleh
Kleopas dan satu murid yang lain yang tidak disebutkan namanya. Perjalanan keluar dari Yerusalem menggambarkan kehidupan yang semakin menjauh dari Tuhan, menjauh dari persekutuan, yang seolah-olah udahlah aku mau ambil yang jalan yang tercepat, yang terenak sesuai dengan emosiku. Lah ini adalah langkah-langkah awal menuju ke dalam kehancuran. Tapi kita lihat Allah itu Allah yang benar-benar pengertian, Allah yang betul-betul mengasihi umatnya, sehingga Allah menampakkan diri dan Allah mendampingi kedua orang ini supaya mereka tidak hancur oleh karena keinginan mereka sendiri. Nah, pertanyaannya adalah mengapa dua orang ini tidak bisa melihat pribadi Tuhan Yesus? Kita akan baca dalam perikop yang sama dalam Lukas 24 ayat 18 dan ke-19. Lukas 24 ayat 18 dan 19. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Nah, sedang dikasih Tuhan, ada hal yang menarik di sini. Arti dari kata Kleopas adalah ayah yang terkenal, ayah yang populer, ayah yang tersohor. Nah, mengapa Kleopas tidak bisa melihat Tuhan Yesus? Karena hati Kleopas melekat pada hartanya. Apa di sini hartanya? Dia merasa hikmatnya dia sebagai orang yang begitu berhikmat, begitu berpengetahuan, melebihi hikmat dari Allah sendiri, dari Tuhan Yesus yang sedang berjalan bersama-sama dengan mereka berdua. Lah inilah kelirunya, mengapa mereka tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Karena mereka hanya memikirkan harta-harta yang mereka anggap bisa menyelamatkan mereka. Harta-harta yang paling berharga apa itu? Pengetahuan, hikmat dunia, ya kasih Tuhan, bahkan mungkin kekayaan, atau mungkin ada orang yang menganggap, tenang aja, aku punya orang yang bisa aku andalkan. Sehingga pengharapannya kepada Tuhan tidak sepenuhnya. Lah inilah penyebab mengapa Kleopas tidak bisa mengenal Tuhan. Ada selubung, ya, karena dia merasa lebih hebat daripada Tuhan Yesus, ya, sering kasih Tuhan. Nah, hari-hari ini kita dihadapkan pada situasi yang sangat menantang, ya. Di satu sisi kita ingin banyak tahu, ya. Ada yang cerita, saya ingin tahu banyak, tapi semakin banyak yang saya tahu, saya semakin pusing, ya. Ada juga yang bilang, saya nggak ingin tahu banyak, tapi kalau nggak tahu apa-apa kok nggak enak semua juga. Nah, jadi gimana langkah kita yang tepat, sering kasih Tuhan? Memang kita tidak boleh meremehkan apa yang terjadi di sekeliling kita saat ini. Tapi kita juga tidak perlu ketakutan yang berlebihan. Ya, bahkan tidak perlu takut. Lantas bagaimana langkah yang tepat yang kita harus ambil? Yang tepat adalah bijaksana. Apa itu bijaksana? Kita tidak meremehkan, ya. Kita tetap berusaha menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Saya yakin saudara sudah hafal di luar kepala tentang hal-hal yang demikian, ya. Kita dengar terus. Tapi di sisi lain, kita tidak perlu takut, kemudian menjadi paranoid, ya. Sering kasih Tuhan. Tidak perlu. Karena itu pun juga tidak menolong. Ya. Kalau waktunya ini belum selesai menurut Tuhan, ya tidak bakal selesai. Tapi kalau Tuhan bilang selesai, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Ya, sering kasih Tuhan. Jadi bersikaplah bijaksana.
Nah, kita kembali lagi di sini. Kleopas tidak mengenal Tuhan karena dia berpikir dia memiliki harta yang paling berharga. Hatinya berpikir bahwa hikmat adalah yang paling berharga, hikmat dunia tentunya. Nah, tetapi Tuhan mengatakan, aku tidak suka yang seperti ini. Ya, ibaratnya kalau kita mau menggabungkan atau kita mau terkoneksi dengan suatu jaringan wifi atau wifi, kita perlu tahu passwordnya, kita tahu ID-nya, kita tahu passwordnya. Lah, ini mereka antara Kleopas dengan Tuhan Yesus, Kleopas tahu itu ID-nya, tapi nggak ngerti passwordnya. Menurut Kleopas, passwordnya adalah tinggi hati, kesombongan, kecongkaan, confidence yang berlebihan. Tapi bagi Tuhan, kerendahan hati. Ya, kita maju sekarang dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-12. Inilah yang kami megahkan, bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh, baca sama-sama saudara, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Ya. Jadi dalam dunia ini, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, perjalanan kita mengikut Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan, jangan kita menganggap kita yang paling hebat. Ya, aku tahu banyak hal, aku punya banyak hal. Ya, saudara dikasih Tuhan, kita akan melihat bahwa sebetulnya tidak ada yang bisa dibanggakan. Hal-hal secara duniawi, dalam kitab yang lain Tuhan mengatakan harta di dunia ini akan dimakan oleh karat dan ngengat atau rayap. Tetapi harta yang paling berharga adalah harta yang di surga, yaitu Tuhan sudah mati dan Tuhan bangkit, dan kasih Tuhan berlaku untuk selamanya bagi kita semua, baik saudara yang menonton video firman ini malam ini, ataupun entah kapan video ini akan diputar, entah berapa tahun lagi. Dan saya katakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan tetap sama bagi kita semua. Ya. Jadi sering kasih Tuhan, Paulus mengatakan di sini, nah mengapa Paulus mengatakan hal ini? Tentu sekali lagi ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan sesuatu kepada suatu komunitas ataupun suatu pribadi, selalu ada alasannya. Saya yakin Tuhan sudah memberikan hikmat terlebih dahulu kepada Paulus. Kalau kita baca di dalam pasal-pasal pertama dalam 1 Korintus dan 2 Korintus juga, terjadi perselisihan di antara jemaat, sesama jemaat. Mereka merasa ada yang lebih benar, mereka merasa ada yang lebih hebat, mereka merasa ada yang lebih unggul dari yang lain, sehingga terjadilah ya benih-benih perpecahan dalam jemaat di Korintus. Mengapa? Karena mereka sudah menjadi jemaat, tetapi sebagian hikmat duniawinya tidak ditanggalkan. Mereka tidak sepenuhnya memakai hikmat surgawi. Dalam artian saya tidak mengajak saudara untuk bodoh-bodohan, tidak. Kita perlu cerdas, kita perlu cerdik. Tetapi dalam artian yang saya maksudkan di sini, seringkali yang membuat ketidakdamai sejahteraan adalah hikmat duniawi. Saya merasa lebih benar dari saudara, saudara lebih benar dari saya, ataupun kita lebih benar daripada orang lain. Sehingga apa? Tidak ada titik temu. Yang ada apa? Ketegangan, ya, perselisihan. Dan kalau itu terjadi saat ini, saya mohon dengan kasih Tuhan, dengan kerendahan hati, selesaikan itu saudara kasih Tuhan. Jangan biarkan iblis mencuri damai sejahteramu, khususnya di hari-hari yang sangat menantang saat ini.
Jangan biarkan benih-benih kesombongan, benih-benih ego itu ada yang membuat kita tidak bisa menikmati anugerah Tuhan, menikmati kebersamaan dengan sekitar. Ya, mengapa ada yang sukar untuk menyatukan pendapat? Karena semuanya masing-masing memegang prinsipnya sendiri-sendiri. Coba sebelum eyel-eyelan bahasa Jawanya, ya, sebelum saling mempertahankan pendapat, kita doa dulu. Ya, coba kalau ada suami istri mau tengkar, doa dulu. Saya yakin nggak jadi tengkar, saudara. Ya. Mimi, ya, apa Pi? Sebelum kita bertengkar, mari kita berdoa. Kira-kira jadi tengkar nggak, saudara? Nggak jadi. Ya. Apa yang jadi keluhannya bisa disampaikan dengan baik, tanpa emosi, tanpa nada tinggi. Ya. Nah, jadi intinya apa? Jangan mau kita dicuri damai sejahtera kita. Kita maju sekarang di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita secara daging ini untuk bisa melakukan firman, tidak mungkin saudara dikasih Tuhan. Untuk mengasihi orang lain, untuk mengasihi Allah, tidak mungkin. Karena ada ayat mengatakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Tetapi di sini kita bersyukur bagaimana bisa caranya aku menikmati kelegaan yang Tuhan sediakan. Ayat ini menjamin kita, 2 Korintus 1 ayat yang ke-22, Ia memberikan Roh Kudus dalam hati kita, sehingga hati kita ini akan dituntun Tuhan untuk bisa melihat harta yang sesungguhnya. Bahwa harta yang sesungguhnya bukanlah harta duniawi, bukan hikmat duniawi, tapi hikmat ilahi Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, hikmat yang paling tinggi adalah hikmat Kristus Yesus. Kalau kita baca juga dalam 2 Korintus dan juga 1 Korintus, saudara baca lengkap di rumah. Apa yang paling bodoh bagi Allah, apa yang paling bodoh bagi Allah, itu masih lebih berhikmat daripada hikmat yang paling berhikmat di dunia ini. Artinya apa? Hikmat manusia itu enggak ada seujung kukunya. Ya. Allah. Siapa orang yang paling berhikmat, saudara? Siapa? Salomo. Tidak perlu diragukan lagi hikmatnya, bagaimana dia menata kerajaannya, bagaimana dia menciptakan Amsal dan berbagai macam puisi-puisi, petuah-petuah. Tetapi kita lihat ketika hati Salomo tidak terus berpaut kepada hikmat Tuhan, hatinya mulai terikat dengan harta-harta yang terlihat. Olehnya mengapa si Salomo mengatakan kesia-siaan di bawah matahari? Karena hatinya sudah terikat pada segala sesuatu yang berada di bawah matahari. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Mengapa? Karena pada akhir hidupnya Salomo terikat dengan istri-istrinya dan dia menyembah berbagai macam ilah-ilah yang lain. Dan menurut keyakinan saya dan menurut analisis juga dari beberapa teolog, bahwa Salomo tidak selamat. Walaupun dia bertemu Tuhan lebih dari 1 kali, tapi dia tidak menjaga hatinya untuk bersandar kepada hikmat Allah. Puji nama Tuhan. Mari kita maju lagi sekarang di dalam Lukas 12 ayat yang ke-29. Lukas 12 ayat yang ke-29. Nah, ketika hati kita terombang-ambingkan dengan situasi yang ada di sekitar kita sekarang ini,
sebetulnya kita tetap memiliki pilihan. Kita mau membawa hati kita ini mau bagaimana? Kita mau biarkan hanyut, atau kita mau Tuhan, tuntun aku Tuhan, supaya aku bisa menguasai hatiku, menguasai hikmatku, ya, dan tidak terikat dengan hal-hal yang ada di sekitar, tapi aku mau belajar membawa hatiku dalam tuntunan Tuhan. Jadi selalu ada pilihan, tergantung kita mau bawa hidup kita kemana. Lukas 12 ayat yang ke-29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu, ya. Jadi di sini dalam kitab Lukas Tuhan mengatakan jangan cemas, ya. Nah, ada terjemahan lain yang lebih pas menurut NIV. And do not set your heart on what you will eat or drink. Do not set. Set dalam arti setting. Jangan men-setting hati kita. Ini hanya untuk perkara-perkara yang ada di sekitar kita. Memang faktanya ada tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi. Kita tidak bisa menutup mata. Tapi kalau boleh saya sedikit sharing, ya, dari kisah-kisah yang kita terima, yang saya terima tentang situasi yang ada di sekitar kita. Ya, kalau yang namanya orang meninggal itu meninggal bisa, memang waktunya meninggal, tanpa ada situasi yang saat ini pun orang tetap meninggal setiap harinya, ya. Tetapi yang saya tidak terima beritanya adalah ada orang yang mati kelaparan. Apakah ada saudara menerima orang yang mati kelaparan dalam situasi seperti ini? Saya belum menerima dan saya harap tidak menerimanya. Dalam arti apa, saudara kasih Tuhan? Semua kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, tentunya dengan cara Tuhan, dengan porsi Tuhan yang berbeda-beda. Tidak usah kita menuntut sama dengan yang lain. Ya, karena porsi Tuhan masing-masing. Tapi intinya apa? Selama kita diberikan Tuhan anugerah hidup, Tuhan pasti juga menjamin kehidupan kita. Kalau saudara yakin, katakan amin. Ya, katakan dengan kanan kirinya, amin. Tuhan pasti menjamin hidup kita. Ya, karena hidup kita ini bukan pesanan kita. Tuhanlah yang mengadakan kita. Dan bolehlah sekali-sekali lah kita praktek sedikit. Boleh saudara secara online ini tangan kanan saudara diangkat sedikit. Ya, di closing khotbah ini saudara coba pegang di dada kiri, ini jantung, tak kurang atas atau kurang bawah ya, pokoknya sebelah sini saya tahunya. Apakah saudara bisa merasakan jantung yang berdetak atau paru-paru saudara yang kembang kempis? Bisa? Ya. Kita masih hidup dan ini semua karena anugerah Tuhan. Ya. Nah, jangan setting hati kita kepada hal-hal yang ada di sekitar kita. Terus berjuang, terus berinovasi. Masa Tuhan tutup mata? Tidak mungkin. Ya, senang kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam bagian akhir dalam Lukas 12 ayat yang ke-34. Ini ayat yang populer banget. Lukas 12 ayat yang ke-34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hari-hari ini di mana harta kita berada? Apakah harta kita sibuk pusing, aduh gimana ya? Ya, sudah kasih Tuhan, kalau kita mau mencari hal-hal yang sulit, kita akan ketemu hal-hal yang sulit. Ya. Kalau kita mau menjadi pesimis, kita akan gampang jadi pesimis. Tapi kalau kita mau hidup di dalam optimisme yang dari Tuhan, iman yang dari Tuhan, Tuhan, aku yakin kalau sudah waktunya tidak ada yang mustahil. Ya, senang kasih Tuhan, Tuhan, aku yakin. Saat aku yakin, saat aku beriman, aku akan melihat. Dan saat-saat ini justru Tuhan ingin mendewasakan iman kita. Menjadi iman yang bukan iman yang kalau aku lihat dulu, aku baru percaya. Bukan.
tapi Tuhan sedang mendewasakan iman kita supaya kita memiliki iman yang bagaimana, saudara? Karena aku percaya, karena aku beriman, maka aku akan melihat. Ya, katakan hal-hal yang baik, katakan hal-hal yang positif, katakan hal-hal yang membangun. Ya, mungkin saudara baca status sana sini, aduh sulit seperti ini. Ya memang ada kesulitan, tapi di sisi lain saya yakin Tuhan juga menyertakan pertolongannya untuk kita semua, saudara kasih Tuhan. Penyediaan Tuhan tidak pernah habis. Ya, sudah kasih Tuhan. Kalaupun kita sesekali nonton YouTube, kita bisa lihat acara mancing di tengah laut itu tidak pernah berhenti, sudah kasih Tuhan. Kenapa? Ikan selalu ada di tengah laut. Ya. Dan kebutuhannya saya yakin melebihi kebutuhan kita, maksudnya ketersediaannya melebihi kebutuhan kita. Ya, sudah kasih Tuhan. Jadi tidak ada hal yang perlu kita takutkan seperti gimana gitu. Dan ini semua perlu belajar. Gimana kuncinya? Persilakan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Nah, saya akan kutip sekarang kalimat yang dikatakan oleh orang yang paling berhikmat di Alkitab ya, dalam Perjanjian Lama yang saya sampaikan tadi. Siapa, saudara? Salomo. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Saya ulang, yang sekarang ada, apa saudara? Dulu sudah ada. Dan yang akan ada, jadi entah berapa tahun, entah berapa puluh, ratus tahun kemudian, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Kalau kita berbicara situasi genting, situasi yang sulit ya, bagi beberapa orang mengatakan ini situasi yang sulit, tantangan yang begitu luar biasa, ya memang ada sesuatu yang kita perlu gumulkan secara lebih, dengan kasih Tuhan. Tapi kalau kita berbicara tentang contoh saja tentang ya pandemi yang kita hadapi sekarang, sebetulnya ini bukan yang pertama. Sudah pernah beberapa kali kita mengalaminya di generasi sebelumnya, berapa belas tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, tetapi toh bisa dilewati ya. Jadi yang ada sekarang sudah lama ada. Dan hal yang demikian ini apa artinya? Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau belajar percaya. Di saat logikaku, di saat perasaanku bergolak, ingin aku mengambil jalan pintas seperti Kleopas, lari dari persekutuan untuk mencari pertolongan yang cepat. Ya. Aku mau menanggalkan itu, Tuhan. Aku tidak mau mengikuti hikmat dunia ini. Aku tidak mau mengikuti keinginan hati yang salah untuk melekat pada harta yang keliru. Tapi sebaliknya, mari kita melekatkan hati kita kepada harta yang paling berharga. Apa saudara? Keselamatan yang Tuhan berikan. Di penghujung ibadah atau penghujung khotbah ini, mengapa sih Kleopas itu pada akhirnya dalam arti dia sulit gitu ya, saat dia ngobrol dengan Tuhan dalam perjalanan untuk melihat pribadi Tuhan. Karena dia memiliki suatu ekspektasi, suatu harapan tersendiri bahwa Tuhan adalah Tuhan yang akan membebaskan Israel dari penjajahan. Yang dipikir hanyalah pembebasan secara jasmani. Tidak salah. Ya, karena saat itu memang Israel sedang dijajah. Tapi Tuhan ingin memberikan hal yang lebih penting. Apakah gunanya ya? Ini masih konsen semua? Halo? Ya. Apakah gunanya dibebaskan dari budak penjajahan, tapi jiwamu atau rohmu masih dibelenggu oleh iblis? Jadi Tuhan mengerjakan suatu peristiwa yang lebih utama. Ini loh Kleopas, aku mengerjakan yang lebih besar. Keselamatan akan rohmu.
sehingga walaupun ada penjajahan, tetapi kamu ada dalam coveringku, selama di dunia pasti aku pelihara, dan ketika engkau menutup mata kelak, engkau sudah menikmati surga yang aku berikan dengan cara pengorbananku di atas kayu salib. Olehnya, saudaraku dikasihi Tuhan, mari pada malam hari ini kita bersama-sama mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan, mengarahkan hikmat kita kepada hikmat surgawi atau hikmat ilahi, dan biarlah kalau saudara dikarunia Tuhan harta itu bisa berupa materi atau kelebihan-kelebihan, intelijensia atau talent atau apapun itu. Jangan terbalik, kita mengagung-agungkan harta kita. Tapi sebaliknya, mari kita pergunakan harta yang ada, kelebihan yang ada, untuk kita memuliakan Tuhan, untuk kita menjadi berkat. Sudahkah kita membantu sekitar kita? Ya, dengan action-action yang nyata. Ya, saudara kasih Tuhan. Atau kita hanya terkungkung memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Ya. Mari kita sama-sama bergerak, kita sama-sama mau terus action, maju, menyatakan kasih Tuhan bagi sesama, dan yang terpenting hati kita terus mau dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita pasti menikmati anugerah Tuhan. Olehnya, mari malam hari ini biarlah hati kita tertuju kepada Tuhan. Kita bukan mengandalkan hikmat kita sendiri, tapi kita minta Tuhan, mari terangi ya pikiranku dengan hikmat-Mu, sehingga apa saudara? Sehingga ketika Kleopas mau duduk bareng dengan Tuhan, mau menikmati roti yang dipecahkan. Apa arti duduk bareng di situ? Merendahkan hati. Maka Kleopas dan murid yang lain menikmati hadirat Tuhan, mengerti rencana Tuhan, dan akhirnya apa? Kalau orang sudah mengerti dan mengalami anugerah Tuhan, saudara baca dalam Lukas 24 pasal yang terakhir itu, mereka bergegas kembali ke Yerusalem. Orang yang menikmati anugerah Tuhan akan ada kerinduan untuk terus menikmati anugerah, menikmati persekutuan, fellowship dengan Tuhan. Salah satunya seperti malam hari ini. Saudara menikmati anugerah Tuhan, hadirat Tuhan melalui streaming atau melalui video ini. Dan saya yakin urapan Tuhan yang sama tercurah bagi kita semuanya, dan kasih-Nya, kuasa-Nya menjangkau saudara semua dan juga saya dan seluruh tim yang ada di gereja pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga kami dapat menikmati anugerah Roh Kudus untuk hati kami celik akan rencana Tuhan. Kami tidak membawa hati kami untuk mengarahkan hati kami kepada hal-hal yang membawa kepada kemerosotan, kepada hal-hal yang pesimis. Namun kami mau membawa hati kami untuk melihat Tuhan dan terus belajar yakin, optimis bahwa rencana Tuhan selalu baik buat kami semua. Terima kasih ya Bapa. Tuntun kami senantiasa sehingga anak-anak Tuhan yang mendengar firman ini semua senantiasa disertai Tuhan, dinaungi Tuhan dimanapun kami berada. Sikap hati kami terus tertuju kepada Allah, dan kami juga terus belajar menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Firman yang telah kita dengar semakin meneguhkan setiap kehidupan kita, dan terus kita merasakan dan mengecap segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan pujikan bersama, Tuhan Yesus baik. Yang berkesudahan, kasih setiamu Tuhan.
rahmatnya bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmatnya bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, di akhir ibadah ini mari kita menutup dalam doa penutup. Kami kembali datang kepadamu Tuhan Yesus, berterima kasih atas anugerah-Mu. Kami dapat bersekutu dalam ibadah online, persekutuan keluarga sejahtera PKS pada malam hari ini 21 April 2020. Tuhan, kami yakin baik firman yang kami dengar dan puji-pujian yang kami naikkan, semua akan membawa anugerah yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru buat kami semua. Sehingga kami akan semakin kuat dalam mengiring Tuhan. Di masa-masa yang sekarang ini pun, tantangan-tantangan boleh datang. Namun selama kami mendekat, selama kami erat hubungan kami dengan Tuhan, maka tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Maka tidak ada yang sukar juga bagi kami untuk kami dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengaruniakan ketenangan bagi setiap anak-anak-Mu, Engkau mengaruniakan damai sejahtera, dan Tuhan pasti juga mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu. Karena kami anak-anak Raja, maka Allah akan senantiasa mencukupkan kebutuhan kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan di sekitar kami, kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan, Kau juga pulihkan sekitar kami ya Bapa. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, yang sehat juga Tuhan tambahkan imunnya. Kami juga berdoa juga untuk para dokter, para tim medis yang juga berhadapan secara langsung dengan para pasien yang dirawat. Tuhan, Kau berkati mereka semua. Tuhan karuniakan kesehatan yang prima, bahkan imunitas yang lebih lagi, sehingga mereka terus dipakai Tuhan untuk memulihkan bangsa ini. Demikian juga pemerintah, dari yang paling bawah sampai yang di atas, Pak Presiden Jokowi, semua juga ada dalam naungan berkat hikmat Tuhan, sehingga semuanya diberkati Tuhan untuk membawa bangsa ini atas anugerah Tuhan melewati masa yang sukar ini, dan kami akan kembali menikmati kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin berkat-Mu senantiasa tercurah bagi kami semuanya, dan kami akan menyelesaikan ibadah online ini. Mari saudaraku, sebelum kita menutup ibadah ini, semua kita akan menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus hadir menjemput kita semua masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah online yang berikutnya, yaitu PA pada hari Kamis. Tuhan berkati.